Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel Bidan Papuma Sumberjo akan membahas setelah operasi usus buntu kok tetap saja nyeri, apa saja faktor-faktor penyebabnya. Nyeri perut bagian bawah memang paling sering diakibatkan karena radang usus buntu atau apendiksitis. Namun karena Anda sudah melakukan operasi, maka diagnosa ini dapat disingkirkan. Nyeri perut bagian kanan bawah dapat juga disebabkan oleh peradangan pada usus buntu. Maksud saya peradangan pada usus, infeksi saluran kemih atau batu saluran kemih. Ya, dicatat lagi, infeksi saluran kemih atau batu saluran kemih. Sulit untuk menentukan diagnosis kondisi kesehatan Anda saat ini dengan informasi yang sangat terbatas. Nyeri perut bagian kanan memang paling sering diakibatkan karena radang usus buntu atau apendiksitis. Namun karena Anda sudah melakukan operasi, maka diagnosis ini dapat disingkirkan. Nyeri perut kanan bawah dapat juga disebabkan oleh peradangan usus buntu, peradangan pada usus, infeksi saluran kemih, dan batu saluran kemih. Namun diperlukan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang yang diperlukan untuk menentukan diagnosis Anda. Untuk itu, jika keluhan Anda dirasakan mengganggu, kami sarankan Anda segera mengunjungi dokter agar dapat memperoleh penanganan yang optimal. Dokter akan melakukan wawancara medis mendetail, melakukan pemeriksaan fisik, dan mungkin memerlukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah, USG daerah perut, dan pemeriksaan radiologi untuk melihat organ-organ di rongga abdomen Anda. Kami sertakan artikel ini. Oke, selanjutnya. Sulit untuk menentukan diagnosis kondisi kesehatan Anda saat ini dengan informasi yang sangat terbatas. Nyeri perut kanan bawah dapat juga disebabkan oleh peradangan pada usus, infeksi saluran kemih, atau batu kemih. Batu di saluran kemih mungkin ya. Untuk itu, jika dokter belum melakukan USG perut, radiologi, dan pemeriksaan darah lainnya, maka harap Anda melakukan pemeriksaan itu. Yang terjadi pada usus buntu atau appendix ketika mengalami kondisi ini, pengidapnya perlu menjalani operasi usus buntu karena biasanya mereka akan mengalami nyeri hebat terus-menerus. Nah, karena kejadian ini sudah dioperasi, maka dicurigai di tempat yang lainnya. Nyeri ini bisa bertambah parah ketika mereka bergerak, menarik nafas dalam-dalam, atau batuk. Sebaiknya jangan sekali-kali meremehkan penyakit usus buntu. Penyakit ini bisa menyebabkan infeksi serius hingga membuat usus buntu pecah dan membahayakan nyawa pengidapnya. Itulah sebabnya pengidap penyakit ini perlu segera mendapatkan tindakan medis. Nah, salah satu cara untuk mengatasi usus buntu yaitu melakukan prosedur operasi. Pertanyaan, beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih setelah operasi? Macam-macam tergantung apakah ada infeksi atau tidak. Sebaiknya jangan meremehkan usus buntu. Untuk penyembuhan usus buntu sendiri setelah operasi usus buntu, waktu penyembuhan bisa berbeda-beda tergantung pada tingkat keparahan infeksi dan pecah atau tidak usus buntunya. Kalau pecah lebih lama perawatannya. Jika usus buntu tidak pecah, seseorang dapat pulang setelah 1-2 hari di rumah sakit. Namun mengidap usus buntu harus tinggal lebih lama di rumah sakit jika usus buntunya pecah. Dalam kasus tersebut, dokter akan memberikan antibiotik yang kuat dan tetap berada di bawah pengawasan untuk mengantisipasi tanda-tanda komplikasi. Pasca operasi, pasien harus menghindari kegiatan pengemudi, minum alkohol, dan mengoperasikan mesin hingga 2 hari. Pengidap juga harus menahan diri
berpikir jernih selama beberapa hari. Dokter juga akan mengarahkan pasien untuk membatasi aktivitas. Perkiraan waktu pemulihan pembatasan aktivitas ini biasanya berlangsung antara 2-3 minggu setelah operasi. Seorang dokter akan berbicara dengan pasien tersebut tentang pembatasan aktivitas dan waktu pemulihan yang diharapkan. Pembatasan aktivitas ini biasanya akan berlangsung antara 2 dan 4 minggu setelah operasi. Bisa dibilang waktu pembatasan aktivitas tersebut termasuk dalam masa waktu pemulihan. Sementara itu, anak yang menjalani operasi ini dapat kembali ke sekolah dalam waktu 1 minggu setelah operasi. Jika usus buntunya tidak pecah, sedangkan anak yang memiliki usus buntu pecah dapat kembali ke sekolah dalam waktu 2 minggu setelah operasi. Manfaat dan tujuan operasi usus buntu. Operasi ini membantu untuk mengatasi masalah yang ada di usus buntu. Tindakan medis ini memiliki beberapa manfaat seperti mencegah peritonitis, komplikasi yang berpotensi fatal, mengatasi nyeri berulang di area tersebut, pendarahan lebih sedikit. Ketika infeksi usus buntu menjadi meradang dan membesar, operasi usus buntu sering perlu dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut. Prosedur medis ini dilakukan dengan mengangkat bagian usus buntu. Operasi ini juga bertujuan untuk mengobati dan mengatasi gejala-gejala sebagai berikut: sakit perut yang dimulai dari pusat dan menjalar di sekitar sisi kanan perut, pembesaran perut, otot perut kaku, muntah, nafsu makan berkurang, demam. Prosedur usus buntu ada appendektomi terbuka, appendektomi laparoskopi. Mereka kemudian menggunakan alat laparoskop untuk melihat kondisi usus buntu sehingga dapat mengeluarkan usus buntu. Kedua prosedur di atas memerlukan pemulihan di rumah sakit dan waktu pemulihan tambahan di rumah. Prosedur mana yang dipilih dokter bisa divariasi sesuai dengan pengalaman dengan salah satu pendekatan pilihan pasien. Teknik ditawarkan oleh fasilitas medis, tempat melakukan dan kisaran biaya. Kalau umum paling murah 1.700.000 untuk BPJS. Saya sudah operasi gratis, semua ditanggung BPJS. Kalau umum zaman 2010 itu sekitar 8 juta. Kalau 2023 kurang tahu ya, hubungi rumah sakit terdekat. Itu saja informasi dari channel Bidan Eva, semoga bermanfaat. Jadi kalau masih nyeri, kesimpulannya ya, kalau masih nyeri, tes kencing apakah ada ISK, infeksi saluran kencing, dan yang kedua apakah ada batu di saluran kencing. Yang ketiga, penyembuhan luka bekas operasi usus buntu mungkin belum pulih secara total di dalam. Itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.